Peristiwa jatuhnya perempuan dari lantai 3 gedung pusat kebugaran saat menggunakan treadmill viral di media sosial. Korban berusia 22 tahun ini meninggal di lokasi akibat luka di bagian kepala. Rekaman kamera pemantau yang berisi video seorang perempuan jatuh dari lantai 3 gedung pusat kebugaran saat menggunakan treadmill viral di media sosial. Dalam video terekam detik-detik korban bernama Fatia terjatuh dari lantai 3 gedung. Korban terlempar ke arah jendela saat menggunakan treadmill gym. Posisi kaca jendela juga diduga dalam kondisi terbuka. Saksi mata menyebut saat kejadian semua pengunjung panik. Sebagian pengunjung berupaya memberikan pertolongan dengan mengangkat korban dan membawa ke rumah sakit Untan, Pontianak. Yang saya lihat sih tengkurap. Pas habis itu pas orang ke bawah itu ngapain ya Bang? Langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana? Ke bawah kan, ramai-ramai ini kan. Pas ke bawah yang satunya bilang bantu angkat, yang bilang satunya enggak berani, takut dari itu ujung-ujungnya ada orang nge-gym laki-laki. Dia datang langsung balikan badan, dia tak takut tak mampu, minta bantu lah, ramai-ramai lah dibantu, digotong ke mobil, langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi menyebut posisi alat treadmill terlalu dekat dengan jendela dan membenarkan saat kejadian kaca jendela dalam posisi terbuka tanpa ada peringatan kepada pengunjung. Memang dalam keadaan kecapean, dehidrasi ataupun sebagainya, bisa mengakibatkan dia kehilangan kesadaran kemungkinan sehingga orang bisa langsung jatuh ke belakang. Dan jarak dasar dari jendela itu sendiri juga sangat rendah sekali, yaitu sekitar nggak kurang sekitar 30 cm-an, sehingga sangat mudah sekali orang kalau jatuh dari treadmill jendela dia langsung jatuh ke bawah. Selain soal jarak antara treadmill dan kaca, polisi juga mendalami soal posisi treadmill yang membelakangi jendela. Kami sudah memeriksa beberapa saksi yang ada, yaitu dari pengunjung, kemudian security, kemudian dari adik korban juga, kemudian juga kami memeriksa pemilik K-Gym. Sudah melaksanakan olah TKP pada hari H, di mana memang sudah kami jelaskan bahwa hasil olah TKP tersebut memang jarak dari ujung bibir treadmill dengan jendela itu sangat dekat, yaitu sekitar 60 cm, kemudian lebar jendela sekitar 70-90, pijakan balkon yang di bawah itu hanya 36 cm, dan tidak ada pengaman pada jendela, sehingga ketika orang jatuh, maka dia langsung jatuh ke bawah. Kemudian pada saat kami datang ke TKP, pada saat itu jenazah sudah diamankan ke rumah sakit Untan karena mungkin dari pihak korban bisa diselamatkan, namun ternyata memang tidak bisa diselamatkan sehingga kami bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Doris Pardede di Pontianak, Kalimantan Barat. Doris, jadi benar ada dugaan kelalaian dari pihak pengelola tempat gym, Doris? Ya, terima kasih Mercy yang ada di studio. Saudara, saat ini memang kami tepat berada di lokasi kejadian jatuhnya seorang perempuan berumur 22 tahun pada Selasa lalu. Jadi terkait dengan kasus ini, instansi-instansi terkait langsung melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan data-data terkait dengan kelayakan dan juga terkait dengan perizinan kejadian ini. Jadi kemarin juga dari Pemkot Pontianak, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, langsung juga terjun ke lapangan melihat situasi dan juga mengecek seperti apa lokasi. Dan secara umum memang dikatakan bahwa lokasi ini dari sisi perizinan yang sudah beroperasi selama 2 tahun terakhir, dari sisi perizinan semuanya lengkap. Namun ke depan Dinas Penanaman Modal juga menyatakan akan meninjau dan memeriksa dari sisi kelayakan tempat ini digunakan sebagai tempat gym. Dan dari sisi kelalaian, memang polisi menyatakan unsur kelalaian dalam kejadian ini kemungkinan besar ada, namun hal itu belum juga dipastikan karena saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sampai saat ini sudah ada sejumlah saksi dan setidaknya 5 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini. Dan sampai saat ini informasi terbaru yang sudah kami dapatkan dari Kasatreskrim Pontianak memang belum ditetapkan tersangka. Namun ke depan
akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan instruktur atau karyawan yang ada di lokasi ini. Bersih. Doris, siapa saja saksi yang sudah diperiksa atau akan diperiksa dan apakah ada potensi pengelola gym jadi tersangka, Doris? Iya, Mercy. Jadi tadi informasi yang kami dapat bahwa sejauh ini memang diinformasikan sudah ada 5 yang sudah diperiksa. Kesemuanya adalah masih berstatus saksi. Untuk saat ini apakah berpotensi pemilik gym menjadi tersangka dalam kasus ini memang belum dipastikan gitu. Yang jelas dari setiap pemeriksaan yang kami update bahwa polisi menyatakan saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terkait dengan orang-orang sekitar pada saat kejadian supaya kasus ini lebih bisa terang dan juga mereka bisa mengambil kesimpulan siapa yang jadi tersangka dalam kasus ini. Merci. Terima kasih jurnalis Kompas TV Doris Pardede yang melaporkan langsung dari Pontianak terkait dengan Pemkot Pontianak yang memeriksa perizinan dan juga standar tempat gym yang menjadi lokasi jatuhnya seorang perempuan berusia 22 tahun di Pontianak. Terima kasih Doris. Saudara